lagi dengan Kak Sinta di sini. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai renungan, kita berdoa yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kali ini Kak Sinta akan membawakan renungan tentang bergaul erat dengan Allah. Bergaul erat dengan Allah itu seperti apa ya Kak? Apakah harus diikat dengan tali? Diikat dengan tali supaya kencang atau kuat? Bukan ya. Nah, jadi seperti apa dong Kak? Sebelum masuk firman Tuhan, Kak Sinta di sini mau tanya dulu kepada adik-adik, siapa adik-adik yang pernah mengalami godaan? Banyak ya, termasuk Kak Sinta juga. Kak Sinta juga pernah loh mengalami godaan gitu. Nah, contoh yang bisa Kak Sinta ambil tentang godaan. Saat ini kan adik-adik yang ada di rumah yang sudah sekolah, sekolahnya masih di rumah, masih dengan online atau PJJ. Nah, pasti pada saat sekolah ada ulangannya dong. Nah, kalau saat ulangan, kira-kira keinginan adik-adik itu seperti apa ya? Selain mendapatkan nilai yang bagus, pasti untuk mencapai nilai yang bagus, adik-adik harus mengerjakannya dengan tanpa ada salah. Nah, dengan tanpa ada salah itu bagaimana? Wah, ya nyontek dong Kak, begitu. Nah, itu juga termasuk godaan. Kenapa? Karena kan sekarang lagi sekolah online Kak. Jadi aku bebas dong membuka catatan aku. Kan gak ada guru yang ngawasin Kak. Benar juga ya. Terus contoh yang lainnya lagi adalah saat adik-adik pergi ke rumah saudara atau lagi jalan nih. Terus tiba-tiba adik-adik menemukan uang. Ada uang. Terus atau barang nih yang sebenarnya bukan punyanya adik-adik. Terus godaan yang lainnya lagi, contohnya nih Kak Sinta kasih tahu. Pada saat adik-adik diminta mama untuk pergi ke warung membeli sesuatu. Ternyata pulang dari warung tersebut, adik-adik mendapatkan uang kembaliannya kelebihan. Atau bahkan gak ada uang kembaliannya. Nah, kira-kira nih, menurut adik-adik, dari contoh tersebut, dari 3 contoh tersebut yang udah Kak Sinta sebutin tadi, apa sih yang akan adik-adik lakukan? Apakah kalian akan membuka catatan? Atau bahkan bertanya kepada orang rumah atau teman melalui chatting, menanyakan jawaban kepada teman-temannya, atau tetap mengerjakan soal-soal ulangan sendiri. Terus yang kedua tadi, yang kira-kira yang akan kalian lakukan, apakah tetap mengambil uang, masukin lumayan bisa beli permen gitu kan? Atau kalian ada barang yang bukan milik kalian, lumayan barangnya bisa dibawa pulang, bisa disimpan. Atau malah justru kalian kembalikan, diserahkan kepada pemilik rumah, ke rumah saudara di tempat kalian tadi berkunjung, mengatakan bahwa ini Om, Tante, saya menemukan uang atau barang. Nah, untuk contoh yang ketiga, ketika kalian tadi diminta sama mama untuk pergi ke warung, ternyata ada kembaliannya, uangnya kelebihan. Nah, apakah adik-adik akan datang balik kembali ke pemilik warung mengatakan bahwa Om, Tante, uang kembaliannya kelebihan gitu, atau bilang Om, Tante, ini ternyata nggak ada uang kembaliannya, seharusnya nggak ada gitu kan? Nah, ternyata godaan-godaan tersebut menggiurkan sekali ya adik-adik ya. Bisa beli permen, terus adik-adik bisa mendapatkan barang yang bagus,
terus adik-adik bisa dapat hasil yang memuaskan gitu kan ya. Hal-hal itu yang membuat godaan dan menggiurkan sekali. Nah, yuk Kak Sinta ajak kita lihat bagaimana Alkitab menerangkannya. Kita mau baca sama-sama dari Amsal 3 ayat 32. Kita sama-sama baca ya. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita tentang orang jujur. J-U-J-U-R. Orang jujur. Jujur, benar. Orang jujur itu seperti apa ya Kak Sinta? Nih, Kak Sinta kasih tahu. Orang jujur itu adalah orang yang mengakui kesalahan meskipun dengan kejujuran membuat kita dimarahi oleh orang lain. Itu satu. Yang kedua, orang jujur itu adalah orang yang tidak berbohong, tidak curang. Seperti tadi contoh di awal, ada anak yang mau ulangan, dia nggak mau bohong, dia mau tetap mengerjakan soal ulangan sendiri, nggak mau minta contekan, nggak mau lihat dari catatan, atau dia tidak mau bertanya kepada teman atau orang rumah. Terus tidak curang juga. Dia contoh yang tadi yang pergi ke warung, dia kembalikan uangnya karena itu bukan miliknya dia, gitu kan. Nah, ternyata adik-adik, berbuat jujur itu memang sih gak gampang, susah gitu. Tapi ingat adik-adik, justru dengan berbuat jujur, Tuhan senang sekali dengan orang yang jujur. Bahkan penulis Amsal katakan Tuhan bergaul erat dengannya. Dengannya dengan siapa? Dengan orang jujur. Maksudnya adalah bergaul erat, bersahabat, ya kan? Berteman dengan Allah yang sangat dekat sekali. Wah, ternyata adik-adik seneng banget ya jika Tuhan menjadi sahabat kita, sahabat erat buat kita. Nah, adik-adik, kejujuran menjadi semakin jarang kita temui saat ini loh rupanya. Tapi, Kak Sinta ingatin, lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan, jika kita ingin menjadi sahabat yang bergaul erat dengan Tuhan, maka kita harus menjadi anak Tuhan yang jujur. Nah, yuk mulai sekarang kita berlaku jujur. Kita sama-sama berlaku jujur nih semuanya. Dimulai dari hal yang kecil aja. Contohnya apa, Kak? Nih, kita kasih tahu. Contohnya, ketika adik-adik saat ini sedang sekolah online, pastinya adik-adik diminta untuk memberikan absen. Absennya itu contohnya lewat foto. Nah, kalau diminta foto untuk absen, jangan kasih foto absen yang sudah lama, yang sudah beberapa bulan yang lalu gitu kan. Tapi berilah foto absen yang saat itu juga gitu kan. Kenapa, Kak? Karena kalau yang udah lama seolah-olah kalian ada di rumah, padahal kalian entah kemana perginya. Itu artinya itu tidak berlaku jujur. Contoh yang keduanya lagi, seperti apa untuk berbuat jujur? Bilang ke mama papa, "Mah, Pa, aku lagi belajar nih." Ternyata dia lagi main game. Itu kan berlaku tidak jujur. Nah, mulai dari sekarang adik-adik berlaku jujur ya dari yang kecil dulu. Nah, kalaupun ada yang tidak suka adik-adik berlaku jujur, adik-adik harus berani bilang, Aku mau bersahabat erat dengan Allah dan tidak mau mengecewakan Tuhan. Bisa ya adik-adik ya? Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan agar bisa dan tetap bersikap jujur sehingga kami menjadi sahabat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat berlaku jujur ya. Dah.